Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba saja Susilawati yang saat ini menjabat Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional DPP Partai Demokrat mendadak menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk segera merobohkan bangunan Hambalang yang mangkrak. Melalui akun Twitter @sisiwitfrida, Susilawati menulis begini: "Saran untuk Presiden @Jokowi, terbaik sebelum usai masa jabatan, jika Hambalang memang tidak layak dilanjutkan pembangunannya, bisa dirobohkan agar bisa ditanami pohon. Tanah menjadi kuat menahan air dan tidak longsor. Rasanya tidak sulit, hanya tinggal kemauan saja demi kebaikan hidup bersama." Susilawati meyakini tidaklah sulit bagi Jokowi untuk merobohkan proyek Hambalang dan menyulap kawasan tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Menurutnya, membangun ibu kota baru yang spektakuler saja mampu, apalagi hanya Hambalang yang amat kecil. Tentu sangat bisa, katanya. Proyek yang menghabiskan anggaran kurang lebih 2,5 triliun rupiah itu saat ini tak terurus lagi, yang akhirnya menyita perhatian Susilawati. Proyek mega korupsi Hambalang ini digarap era Presiden SBY yang mangkrak karena KPK berhasil mengendus korupsi berjamaah oleh sejumlah pihak di kalangan Partai Demokrat. Kontan saja cuitan Susilawati ini menuai komentar beragam. Ada yang beranggapan bahwa Demokrat ingin menghilangkan jejak korupsi di era pemerintahan SBY. Ada juga yang menilai Demokrat malu jika jejak korupsi yang melibatkan kadernya itu justru merusak citra Demokrat pada pemilu 2024. Bukankah sebaiknya proyek Hambalang itu dibiarkan saja? Bisa jadi proyek yang konon katanya banyak setannya itu dimanfaatkan sebagai destinasi wisata dunia. Dan mungkin hanya proyek tersebut menjadi kenangan terindah di masa pemerintahan SBY. Ketika rakyat diajak mengulik kembali prestasi era pemerintahan SBY, rasanya sulit untuk mendapatkannya. Paling yang muncul hanyalah prestasi SBY sebagai pencipta lagu terbanyak di Indonesia. SBY mampu menciptakan 40 lagu yang dibuat dalam 5 album. Bahkan dari albumnya tersebut, SBY sampai mendapatkan royalti hak cipta dan karya dari Badan Pengawas Karya Cipta Indonesia (KCI) sebesar 16,6 juta rupiah. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin ikut mengomentari pernyataan politikus Demokrat itu. Seperti dilansir genpi.co, Ujang berpendapat proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang menjadi barang bukti kasus dugaan korupsi. Pasalnya, merobohkan proyek Hambalang tidak boleh menghilangkan kasus korupsi. Menurutnya, jangan sampai dengan merobohkan justru menghilangkan alat bukti kasus-kasus korupsi yang lalu. Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia belum bisa melihat motif permintaan politikus Demokrat itu. Jadi, apakah permintaan itu bersifat politis atau tidak, saya tidak tahu jelasnya. Namun, Ujang Komarudin menilai Presiden Jokowi tidak akan mengabulkan permintaan untuk merobohkan proyek Hambalang tersebut karena mungkin banyak pertimbangan yang akan dilakukan Jokowi. Kalau dirobohkan begitu saja, maka bagaimana pertanggungjawaban uang rakyat? Di samping itu, Saiful Huda Ems dari redaksi Indonesia.com membuat artikel yang berjudul "Perlunya membangun patung pemimpin kardus SBY di Hambalang".
Lengkapnya begini isi artikel tersebut. Telah diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa mantan Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah berjasa besar dalam membangun proyek impian Wisma Atlet Hambalang. Proyek mangkrak yang bernilai triliunan rupiah ini telah mengantarkan SBY sebagai tokoh atau pelopor dunia proyek permangkrakan. Karena itulah sebutan SBY sebagai Bapak Mangkrak Indonesia bagaikan sebuah cindramata terindah dari masyarakat kritis Indonesia yang tak akan pernah melupakan kenangan purbanya saat dipimpin oleh SBY, sang raja pencitraan itu. Hambalang bagi sebagian besar para pengikut lugu dan polos SBY merupakan salah satu bagian terbesar dari trauma hitamnya. Karena dengan peristiwa huru-hara korupsi Hambalang yang dilakukan oleh para mafia penyembah dinasti Cikeas, partai yang diobok-obok SBY itu, suara perolehannya jatuh terperosok di jurang kemaluannya yang terdalam di pemilu 2019. Namun bagi sebagian kecil loyalis inti setianya SBY, proyek Hambalang merupakan sebuah kenangan momentum lompatan besar yang bisa membuat mereka kaya raya seketika. Meskipun mereka kemudian harus mencicipi dulu rasanya hidup dalam penjara. Kisah proyek Hambalang yang sangat menggiurkan namun berakhir dengan sangat memalukan bagi Tuhan-Tuhan kecil Cikeas itu sangatlah memukul kejiwaan mereka. Olehnya, Partai Demokrat melalui salah seorang politisnya, yakni Susilowati, meminta Presiden Jokowi untuk merobohkan proyek Hambalang yang tinggal tulang belulang bangunan rapuhnya setelah dijara oleh para mafia penyembah berhala Cikeas. Namun trio Cikeas dan para penyembah setianya lupa bahwa proyek Hambalang merupakan salah satu bukti korupsi di antara sekian banyak barang bukti korupsi gerombolan Cikeas ini di masa pemerintahan Raja Pencitraan, yakni Dedengkot Trio Cikeas. Dirobohkan bagi kami berarti itu sebuah bentuk pelenyapan simbol proyek mangkrak paling angker dan misterius di dunia. Dirobohkan bagi kami itu berarti sama dengan tidak mau menghargai proyek mangkrak mahakarya dinasti Cikeas. Olehnya kami dengan senang hati menawarkan sebuah ide solutif yang akan menjadi bahan renungan jutaan anak bangsa ini di masa depan, yakni perlunya dibangun patung SBY yang sangat besar di Hambalang, hingga dapat menjadi pembelajaran politik yang cerdas bagi generasi muda Indonesia mendatang tentang keharusan memonumenkan pemimpin kardus yang membangun proyek mercusuar asal-asalan dan dijadikan proyek jarahan. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma Karisma 90.